Selamat datang di channel kami, Tim Kabar Online. Hai pemirsa, kami doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam sesuai waktu Anda ketika menonton video ini. Masih berkaitan dengan rancangan Perpres yang diajukan oleh Dewan Pers ke Presiden Republik Indonesia. Secara pribadi, saya anggap rancangan Perpres yang diajukan tersebut, kalau diibaratkan suatu berita, judul dan isinya itu tidak sama. Judulnya bagus, tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Judulnya bagus. Tapi kalau dilihat dari isinya, sebetulnya ya kurang pas. Bahkan boleh dikatakan nggak cocok. Judulnya jurnalisme berkualitas, isinya minta, boleh dikatakan rahasia perusahaan dari platform digital. Algoritma, pemberitahuan algoritma, apalagi 28 hari sebelum perubahan harus memberitahu ke Dewan Pers. Itu gimana maksudnya ini? Kalau orang Jawa, mak karmu piye? Kan gitu. Itu kalau saya secara pribadi menganggap ya rahasia suatu perusahaan. YouTuber yang ada itu kadang sampai pusing mikir gimana cara algoritma dari suatu perusahaan platform digital itu bekerja. Makanya berbagai tutorial video-video itu dijalankan, dilakukan supaya apa? Dia bisa memahami algoritma suatu perusahaan platform digital. Satu contoh YouTube. YouTuber itu kadang pusing kepalanya sampai puyeng mempelajari algoritma YouTube itu. Dan lagi saya yakin YouTube juga tidak akan mau memberikan algoritmanya kepada Dewan Pers. Itu rahasia perusahaan. Kalau untuk pajak penghasilan, PPN, PPh, oke lah, memang itu kewajiban dari warga negara yang mendapatkan penghasilan. Boleh dikenakan pajak, itu memang tanggung jawab, memang kewajiban yang harus diberikan partisipasi terhadap negara. Tapi kalau untuk Dewan Pers yang diminta itu algoritma, itu termasuk cara Jawane ya botekane perusahaan. Sebetulnya tidak boleh. Itu permintaan yang terlalu berlebihan. Mohon Pak Jokowi jangan sampai disahkan Perpres ini. Ini akan menimbulkan masalah, menimbulkan kegaduhan di dunia internet, di dunia maya. Coba dibayangkan dengan adanya media sosial, terutama YouTube, lebih-lebih banyak mengentaskan pengangguran. Anak yang tadinya nganggur tidak bekerja di PHK, buat konten kreator, demo memasak, cara memasak nasi goreng yang enak itu bagaimana, sehingga dibikinkan video. Nah, dari video ini menghasilkan uang dari YouTube bagi hasil. Terus ada lagi siswa, anak-anak sekolah, itu pun banyak yang dapat penghasilan dari YouTube tanpa meminta uang saku, uang jajan dari orang tua. Ada beberapa anak yang mendapatkan hasil dari YouTube padahal masih sekolah. Itu kan perlu diapresiasi. Lalu kalau kegiatan konten-konten kreator itu dibunuh dengan adanya
perpres itu. Masalahnya algoritma itu nanti mempengaruhi keseluruhan kegiatan dari konten kreator. Bersaing dalam algoritma. Siapa yang tahu ya itu nanti mendominasi. Bahkan TPPU boleh ya patut diduga nanti arahnya ke sana. Tindak pidana persaingan usaha tidak sehat ya itu. Gimana kita ndak kecewa kalau Dewan Pers dan konstituen tahu, orang-orang tertentu yang di dalamnya tahu, yang lain tidak tahu, ya kalah dalam bersaing. Bahkan rekomendasi tidak akan diberikan ke konten-konten kreator. Masalahnya apa? Dia secara algoritma kalah. Jadi mohon Pak Jokowi, kalau bisa ya mohonlah jangan sampai disahkan. Satu, Pak Jokowi sendiri beban sudah banyak, jangan lagi ditambah-tambah. Nanti kalau ada kegaduhan yang rame di warganet, ya, yang susah Pak Jokowi sendiri nanti. Bahkan saya berencana seandainya perpres itu disahkan, ya meskipun saya ini tidak pernah dapat hasil dari YouTube pun tidak pernah, tapi saya demi rekan-rekan yang sudah berkreasi sekian lama atau pemula-pemula, ya akan saya gugat perpres itu. Sebetulnya kalau dilihat dari isi rancangan atau draft perpres yang diajukan oleh Dewan Pers, saya patut menduga sebetulnya kepentingan segelintir orang, kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Cuma ya mohonlah jangan sedikit-sedikit mengatasnamakan jurnalis. Kawan-kawan yang berprofesi sebagai jurnalis di lapangan, saya bangga, saya acungi jempol. Mereka yang di lapangan itu dengan segala risiko yang ada menjalankan profesi jurnalis. Bahkan banyak yang mengalami intimidasi, persekusi, dipukuli. Risiko jurnalis di lapangan dari pagi sampai malam menunggu supaya mendapatkan suatu berita yang akurat, lebih-lebih berita mengenai kasus penuh risiko. Saya salut kalau terhadap kawan-kawan yang berprofesi sebagai jurnalis. Sebetulnya gaji dengan risiko yang akan diterima tidak sebanding. Jurnalis lebih-lebih yang menangani memberitakan suatu kasus itu nyawa taruhannya. Untuk itu dengan sangat mohon kawan-kawan jurnalis, ya jangan maulah sedikit-sedikit mengatasnamakan jurnalis. Padahal kalau dipikir secara logika, kawan-kawan yang berprofesi jurnalis dalam hal ini, dalam hal perpres yang akan diajukan ini, apa untungnya? Saya kira tidak ada. Yang diuntungkan ya perusahaan. Bagi para rekan-rekan konten kreator, baik yang sudah profesional maupun yang masih pemula, ini sekedar saran. Diterima ya monggo, tidak diterima ya terserah. Ya alangkah lebih baik kalau bikin konten itu jangan pamer-pamer penghasilan. Ya meskipun dampak positifnya ada, tapi dampak negatifnya juga banyak. Satu contoh gini, kita mempunyai perhiasan, gelang, mempunyai kalung, mempunyai cincin, mempunyai apalah, mempunyai uang, kita pamer-pamerkan kan gitu. Ini risikonya juga besar bagi orang yang mempunyai pikiran jahat.
ketika ada kesempatan, ya pasti akan berbuat sesuatu yang negatif. Nah, seandainya ketika kita pamer terus kita berjalan di jalanan, kalau orang yang punya pikiran atau niat jelek, pasti ingin menguasai harta kita. Syukur-syukur kalau sekedar dijambret atau dicopet. Nah, kalau waktu kita berjalan di jalan raya, terus dipotong tangan demi untuk menguasai gelang yang kita pakai, siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Makanya rekan-rekan semua konten kreator ya diterima, monggo nggak diterima nggak apa-apa, ini sekedar masukan lah. Kalau bikin konten jangan pamer penghasilan. Dan lagi kalau pamer penghasilan kita, belum tentu orang lain mampu, belum tentu. Malah kadang orang lain yang meniru kita pusing dengan konten yang kita sajikan, tergiur. Seolah-olah ingin berhasil, padahal keberhasilan itu tidak semua orang akan bisa mencapai. Oke kawan-kawan, pemirsa semuanya, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada yang saya sampaikan menyinggung hati dan perasaan pemirsa ataupun ada pihak-pihak yang tersinggung, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan, pertolongan, diberi kemudahan dalam mencari rezeki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa, dukung channel kami dengan cara tekan tombol subscribe. Sampai jumpa.